Banyak catatan yang saya tangkap dari pembicaraan antara Kang Emil dengan Mas Prabu. Fakta bahwa ada 555 perubahan yang dilakukan dalam 5 tahun masa kepemimpinan Kang Emil. Jadi kalau di rata-rata ada 111 langkah taktis yang dilakukan dalam 1 tahun demi Jabar juara. Nah, perubahan-perubahan inilah teman-teman yang pada akhirnya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbesar untuk investasi. Itu sekitar 175 triliun rupiah. Padahal 5 tahun kebelakang kita tahu betul banyak badai mendera Indonesia. Salah satunya soal pandemi COVID-19. Dan kalau di Jawa Barat ada gempa Cianjur. Dan ini nyata banget bahwa perjalanan memimpin Jawa Barat tidaklah mudah. Oke, nah ini segmen yang terakhir nih kita masuk ke agenda gimmick. Ini tuh it's a must lah kalau di dalam program Konspirasi Prabu. Tapi untuk gimmick yang kali ini kita menghadirkan orang-orang terdekatnya Kang Emil yang selama ini berkontribusi untuk setiap agendanya Kang Emil. Ada dari staff, ada juga dari seseorang yang selalu langganan MC. Jadi banyak nih komentar-komentar dan juga kesan-kesan dari mereka-mereka ini. Yang pertama ada Pak Igun. Jadi Pak Igun ini kalau saya tidak salah adalah yang setiap hari memberikan kopi ke Kang Emil begitu ya, menyiapkan sarapan dan lain sebagainya. Kang, kalau pagi-pagi itu Kang Emil mintanya apa aja buat sarapan? Gini Pak, kalau ada acara sini, kalau Bapak belum sarapan di rumah, suka ngontek, Gun, Bapak siapin bubur atau kupat tahu gempol. Kesan-kesannya Pak Igun sama Kang Emil bagaimana? Pak, jangan lupa buat ke Igun Pak ya. Pernah dimarahin nggak sama Pak Gubernur? Alhamdulillah, cuma gini aja. Kalau nunjukin, Gun, serius tuh Gun, siapa Pak? Serius tuh Gun, ketawa tuh Gun. Kenapa? Serius tuh. Atur nuhun ya, Siap, Pak Igun. bangga. Terima kasih. Kang Aziz ini, kalau Kang Aziz beda nih, waktu saya wawancara tuh semangat banget. Saya mau ngomong hari ini sama Kang Gubernur, katanya ada unek-unek. Apa unek-uneknya Kang Aziz? Baik, mohon izin. Bapak sebetulnya ini agak sedikit tegang Pak. Kalau misalkan mohon izin, saya Aziz dari bagian protokol, mungkin melalui dengan Bapak, kalau saya baru Pak selama 3 tahun melalui dengan Bapak, yang paling terngiang di otak saya itu ketika saya dimarahin Pak. Dimarahinnya kayak gimana waktu itu? Ngarang-ngarahin saya tapi kok salah gitu. Mohon izin Pak, kurang lebih begitu Pak. Iya, Kang Emil ada yang mau disampaikan sama? Iya, gini. Takutnya trauma terus-terusan nanti sama yang baru. Yang penting mah mohon maaf lahir batin Kang Aziz ya. Siap. Semua ekspresi saya itu nggak ada pribadi. Semuanya urusan kelancaran. Siap. Saya itu pemimpin yang nggak ribet sebenarnya. Kalau saya sampai marah, berarti ada sesuatu yang tidak bisa saya toleransi. Yang penting kan tidak ada ke pribadi, nggak pernah satu pun. Tapi dimaafin atau ya kalau gitu Maya. Ya saya mohon maaf kalau suara saya dianggap bikin tidak nyaman, mohon maaf. Satu lagi. Siap. Satu lagi nih, ada yang namanya Teh Cindy. Wah, kalau Teh Cindy ini request, saya mau ngomong katanya. Selama ini Teh Cindy ini jadi MC ya, selalu mengawal acaranya Pak Gubernur. Baik, mohon izin Pak Gubernur dan juga Kang Prabu, yang jadi mengganjal sedikit di hati saya adalah selama 5 tahun saya jadi protokol Bapak, mungkin sudah ratusan acara saya jadi MC Bapak, tapi tidak pernah satu kali pun saya foto bareng Bapak. Nah itu Pak, jadi sedih saya Belum Bapak. pernah foto katanya. Kalau mama saya nanya, Teteh mana foto bareng Pak Gubernur? Nggak ada Mama gitu, jadi sedih. Mungkin boleh Pak saya foto bareng Bapak? Kita ajak ke sini aja. Boleh Pak, Ayo kesini, alhamdulillah, Teh. terima kasih. Berarti dia nggak pernah minta ya? Nggak pernah minta. Sini saya fotoin, saya aja yang fotoin nggak apa-apa. Ini gongnya nih, ini gongnya.
Jadi kita bilang ada penelpon misterius yang ngefans banget dengan Kang Emil. Dan di situ handphone saya tuh udah standby teman-teman. Bahwa video call dari orang ini udah ready. Dan Kang Emil nggak tahu ini siapa. Ini kami mencari dan merayu agar mau bicara seseorang yang cinta mati kepada Ridwan Kamil. Kita rayu-rayu untuk bicara, ini kesempatan terakhir untuk bicara di layar televisi dan juga di depan masyarakat Indonesia. Mohon izin, Kang, disapa langsung. Oh, alhamdulillah. Katanya mau memberikan doa untuk anak tercinta, ini dari Maci. Ibu saya. Maci ini usianya 84 tahun. Maci ini lagi dengan kawan-kawan di TV, juga dari seluruh PNS Jawa Barat. Maci mungkin punya sesuatu ingin disampaikan karena berapa hari lagi kan Emil akan mengakhiri jabatan. Ada nasihat buat anaknya atau juga buat kawan-kawan di sini? Maci mengadoakan apapun yang akan Emil laksanakan, Maci untuk apapun yang dikerjakan Emil dan kawan-kawan. Dan hal itu adalah baik, silahkan saja. Maci hanya mendoakan saja sebagai seorang ibu dengan kalimat Robi habli minas solihin, jadikanlah anak hamba ini adalah manusia yang soleh. Robi habli minal muttaqin, jadi seorang anak yang senantiasa takwa. Robi habli minas sobirin, dan senantiasa sabar. Dan jadi soleh, takwa, dan sabar, itu doa Maci. Sehat-sehat. Nanti hadiah skincare menyusul. Berat. Saya memeluk Maci sepulang dari Swiss. Waktu melaporkan kehilangan Eri lah kira-kira begitu. Itu selama berhari-hari kan mencari anak saya. Butuh sebuah tempat di mana saya bisa mencurahkan kesedihan. Dan itu hanya ada di pelukan ibu. Setelah meluk Maci, takdir tidak bisa berubah, tapi batin sudah sangat-sangat kuat. Memang ya, yang namanya perpisahan tuh nggak ada yang enak. Saya tuh selama mendengarkan dialog dan juga gimmick-gimmick pada saat itu di lokasi, sangat tersentuh sih. Apa mungkin karena sayanya yang sensitif atau memang sebegitu mengharukan, apalagi ketika Kang Emil menceritakan perjalanannya sebagai seorang pemimpin saat itu tidaklah mudah, apalagi ketika ia harus kehilangan anaknya, tapi harus tetap fokus pada tujuannya. Akhirnya tappingnya selesai juga, bisa bernafas dengan lega bersama dengan teman-teman, tapi lupa kalau ternyata kan harus wawancara Kang Emil ya. Jadi saya sempat lari, cari-cari pintu depan atau pintu belakang, karena kan saya harus in frame saat itu. Dan seperti biasa, lari-lari deh untuk dapetin narsumnya. Paling dirindukan mah jeritan ibu-ibu dan cakaran, menandakan kecintaannya udah level maksimal. Lagi tugas, terus almarhum, I mean you've been through a lot lah gitu loh Kang. Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuannya. Jadi Allah tahu saya akan kuat sambil kehilangan anak, sambil harus memimpin masyarakat, sambil tidak bisa menghindari dari yang namanya sorotan kamera. Saya lalui aja. Jadi
bagian dari Kan nggak banyak yang pendewasan. dan itu kan nggak banyak orang yang bisa meninggalkan kepentingannya sendiri untuk orang banyak. Means you self-centernya. Iya, saya itu paling gelisah kalau takut orang tuh berpikiran buruk bahwa saya tidak amanah, bahwa saya tidak melayani, bahwa saya malas-malasan, itu paling takut. Makanya saya harus jawab dengan kegiatan, dengan keaktifan, bahwa saya pemimpin yang rajin, pemimpin yang selalu mengedepankan urusan rakyat. Kunci nggak egois itu ya kan? Bapak, Ibu kabar baru. Panjang umur, sehat selalu, mudah-mudahan barokah dan selalu menjadi teladan di unit kerjanya. Oh tadi mau nyapa nggak enak, lupa kayaknya nih. Terima kasih Bapak, Bapak BBKAD ini. Terharu ya. Tadi aku sih termasuk yang terharu waktu Kang Emil tuh cerita tentang keluarganya, tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus less akan dirinya sendiri dan gak semua orang punya sikap hati yang bisa memikirkan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Mungkin kalau diri sendiri kita put as number 2 itu masih oke. Tapi kalau misalnya put the family as number 2 daripada kepentingan orang banyak, itu kayaknya nggak gampang deh. Jadi tadi mataku pun sempat berkaca-kaca. Makanya tadi sempat menanyakan ke Kang Emil, rahasianya apa sih supaya nggak egois, supaya bisa menomorsatukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan keluarga kali ya. Nah, tadi pesan dari Kang Emil adalah selalu ingat amanah. Beliau itu justru lebih takut kalau dianggap nggak bisa kerja, kalau nggak amanah, nggak bisa menjalankan fungsinya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, inspirasi juga buat kita semua, juga buat saya, bahwa ketika menjalani hidup ini nggak ada yang abadi, semua sifatnya sementara, dan bagaimana hidup kita ini bisa berguna untuk orang lain. Karena apa yang udah kita miliki sekarang, itu semua pemberian dari Tuhan, di mana Tuhan yang bisa memberikan dan Tuhan juga yang bisa mencabut. Jadi lakukan yang terbaik untuk orang lain, jadi berkat untuk banyak orang.